Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Sardana Sosial Islam, Guru SKI MI Sudirman Mundu, Kecamatan Gunungrejo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Daljab S3 di LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061432 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran SKI di MI Sudirman Mundu untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Oke, anak-anak semuanya, pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan berdoa dahulu. Berdoa, habis berdoa kamu harus murojaah, terus dilanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Paham dong? Oke. Sebelum kita memulai, coba siapa yang hari ini memimpin berdoa untuk belajar? Silahkan. Duduk yang rapi, tangan dilipat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah melaksanakan berdoa untuk belajar. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Oke. Pagi hari ini kita juga akan melaksanakan murojaah. Nah, murojaah hari ini kemarin sudah sampai surat Al-Insyirah, ya kan? Nah, hari ini kita melanjutkan murojaah yaitu surat apa? Al-Duha. Surat apa? Oke, biar semangat, semuanya konsentrasi, duduk yang rapi. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua. Dan semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua. Murojaah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya, pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan berdoa dahulu. Berdoa, habis berdoa kamu harus murojaah, terus dilanjutkan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Paham dong? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taghhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Semoga Allah selalu memberi petunjuk, rahmah hidayah kepada kita semua. Dan semoga Allah selalu memberi pahala setiap hurufnya kepada orang tua kita. Sebelum kita mulai pelajaran, sesudah murojaah, Bu Guru minta kamu semuanya harus mendoakan orang tua. Bagaimana doa orang tua? Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan agar kita mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi bahwa kita itu hidup di negara Indonesia. Lambang negara Indonesia itu apa? Garuda Pancasila. Oke, silahkan berdiri semuanya anak-anak. Oke, tangan mengepal. Menyanyikan Garuda Indonesia, Garuda Pancasila, kamu harus dengan yang semangat. Oke, sambil senyum, lihat Bu Guru semuanya. 1, 2, 3. Tangannya goyang juga nggak apa-apa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyanyikan apa tadi? Garuda Pancasila. Oke, anak-anak. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober tahun berapa? 2025. Oke, silahkan Bu Guru persilakan duduk kembali. Bu Guru lihat hari ini ternyata ada sih yang nggak masuk hari ini. Siapa? Anak perempuan siapa? Dinda. Oh, Dinda. Anak laki-laki siapa? Davin. Kira-kira mereka sakit atau ada acara? Sakit. Sakit atau ada acara? Oh, tidak tahu semuanya. Oke, nanti Bu Guru insya Allah mereka akan izin ke Bu Guru. Oke, Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, anak-anak semuanya. Kalau nanti dipanggil Bu Guru, hadirlah Bu Guru gitu ya. Oke. Muslim, Diva, Raden, Nizar, Khiar, Fatan, Afnan, oke, Adelia, Risma, Azalea, Safa, Sinta, Alia, Hansa, Syifa, Rafania, Bilkis. Oke, ini kurang satu lagi Ahlan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang satu lagi Rafania. Berarti kita yang tidak masuk tadi berarti ada berapa? Ada 2. Davin sama Dinda. Oke, sebelum Bu Guru mulai pelajaran hari ini, Bu Guru akan mengadakan ice breaking dulu. Oke, biar kita semangat, biar kita tidak loyo, biar kita hati gembira. Oke, siapa yang hari ini hatinya gembira? Gembira semuanya. Tadi pas mau berangkat sekolah sudah izin sama bapak ibunya? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sudah berdoa, sudah merujaah. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran yang bab 2. Bab 2 itu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tentang apa? Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan kita pelajari? 1. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh. Oke, memasuki tema pertama. Kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. 1. Ayat rahmatan lil alamin. Ayat rahmatan lil alamin itu terdapat dalam surat Al-Anbiya. Ayat berapa? Ayat 107. Menerangkan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah sebagai anugerah dan karunia bagi seluruh ciptaan Allah. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi seluruh alam semesta. Itu yang namanya rahmatan lil alamin. Yang kedua, kepedulian terhadap semua makhluk. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk membimbing manusia saja, tetapi semua makhluk Allah, yaitu ada tumbuhan, ada hewan, dan alam semesta. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya untuk manusia saja, tetapi Nabi Muhammad SAW diciptakan Allah untuk semua makhluk. Yang ketiga, keteladanan dalam hubungan sosial. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan nilai-nilai etika dan kesopanan dalam hubungan sosial. Beliau menjadi panutan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memandang warna kulit, suku, ataupun latar belakang sosial. Itu adalah keteladanan dalam hubungan sosial. Yang keempat, kesalehan dalam hubungan dengan alam. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh apa? Makhluk, terutama untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, dan alam sekitarnya. Dan alam sekitar dan alam semesta. Nah, dalam kesalehan dalam hubungan dengan alam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tidak boros, tidak merusak alam,
Oke, tidak boros, tidak merusak alam, dan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan biar tidak habis sekarang. Yang kelima, makna kemanusiaan dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Makna kemanusiaan dan kepedulian. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan, kesetaraan di antara semua orang. Nabi Muhammad itu tidak memandang yang kaya di atas, yang miskin di bawah, tidak. Tetapi Nabi Muhammad itu memandang semua orang itu sama. Nabi Muhammad SAW sangat berakhlak mulia. Halas? Oke. Sekarang yang kedua, kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Apa anak-anak? Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Oke. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. 1. Jujur dan amanah. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat jujur dan amanah. Tidak hanya dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW sudah berakhlak jujur dan amanah. Dan yang kedua, kasih sayang dan belas kasihan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berhati lembut, manusia yang berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, terhadap orang tua, dan seluruh alam semesta. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menganggap manusia itu sama derajatnya. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Nabi Muhammad SAW sangat adil. Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana. Terus yang keempat, ketabahan dan kesabaran. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu tidak hanya gembira, tetapi Nabi Muhammad itu dalam keadaan yang sangat sedih, dilempar, diejek. Nah, tetapi Nabi Muhammad mempunyai sifat sabar dan bijaksana, sabar dan ketabah, baik dalam keadaan gembira, baik dalam keadaan sedih. Nabi Muhammad SAW tetap bersyukur. Tetap apa? Tetap bersyukur. Sekarang yang kelima, kemurahan hati dan kebaikan. Nabi Muhammad SAW senantiasa menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan kepada sesamanya. Beliau mengajarkan pentingnya beramal saleh tidak hanya untuk satu golongan, tetapi semuanya itu sama. Oke, yang keenam, tawadhu atau kehumulitian. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi, Nabi itu berarti punya derajat yang tinggi apa rendah? Tinggi. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sombong, tidak pernah memandang rendah orang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita. Kita tidak membeda-bedakan, tidak memandang rendah orang yang tidak bisa. Contohnya, Mbak Alia. Mbak Alia itu senang dan pintar matematika. Tetapi Mbak Sinta tidak bisa. Nah, Mbak Alia itu tidak mengejek. Nah, itu adalah mencontoh keteladanan sifat Rasulullah. Memandang semuanya itu sama. Tidak memandang orang lain itu rendah. Yang selanjutnya, nomor 7, ihsan. Kesempurnaan dalam berbuat baik. Nabi Muhammad SAW mengajarkan konsep ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik dengan penuh kesempurnaan. Beliau mendorong umat Islam untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam tindakan, ucapan, agar tidak menyakiti orang lain. Yang ke-8, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kesempurnaan berkomunikasi dengan baik. Dengan bukti apa? Ajaran agama Islam bisa diterima di setiap golongan. Baik itu anak-anak, baik itu orang tua, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya. Nah, itulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Itu patut dicontoh. Oke, anak-anak semuanya, sudah paham semuanya tadi? Kepribadian Muhammad SAW. Terus tadi apa yang tadi? Sifat. Nah, sekarang ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh. Nah, ciri-cirinya itu apa saja? 1. Nabi Muhammad itu mempunyai ciri-ciri yang jujur. Yang apa? Jujur. Yang apa, Mas Fiar? Yang jujur. Dan kedua itu sabar, as-sabur. Apa? As-sabur. Yang ketiga itu ketabahan atau apa? Al-israr. Oke. Yang selanjutnya keadilan. Nabi Muhammad itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai sifat keadilan. Apa? Keadilan. Keadilan atau apa? Al-adil. Apa? Al-adil. Oke. Yang kelima, kemurahan hati. Kemurahan hati itu disebut apa yang bahasa Arabnya itu? Apa? Al-karam. Al-haram. Oke, al-haram. Terus yang keenam, kebaikan dan kasih sayang. Nabi Muhammad itu mempunyai ciri-ciri kebaikan dan kasih sayang.
Dan yang ketujuh, Nabi Muhammad itu mempunyai ciri-ciri yang tawadhu atau rendah hati. Yang kedelapan, kemampuan berkomunikasi yang efektif, tidak bulet-bulet dan bisa dipahami dengan cepat. Oke, yang kesembilan, kemurahan budi dan etika yang tinggi. Tadi sudah dijelaskan. Yang ke-10, keseimbangan dalam hidup, tidak boros. Tidak apa Mas Diva? Tidak boros. Semuanya harus seimbang. Yang ke-11, pemimpin yang memotivasi, tidak hanya memerintah. Contohnya, Risma, kamu harus nyapu ke ruang ini. Tetapi ternyata Azalia nggak menyapu, malah duduk. Nah, itu tidak boleh dicontoh. Tetap berarti tidak memotivasi. Yang ke-12, kemampuan memberikan maaf. Loh, Nabi Muhammad itu walaupun sudah disakiti, walaupun sudah dikecewakan, tetapi Nabi Muhammad itu tetap pemaaf, tidak marah. Nah, itulah ciri-ciri sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh. Selesai? Oke semuanya, berarti kita sudah mempelajari sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tadi ada rahmatan lil alamin. Terus yang kedua tadi apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tadi apa? Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, tiba saatnya kita akan bagi kelompok menjadi dua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki nanti itu menjadi kelompok pertama, kelompok 1. Dan yang perempuan itu adalah kelompok 2. Oke, bisa dipahami? Nah, nanti setiap kelompok, kamu harus bekerja sama. Itu apa yang ditugaskan Bu Guru. Setelah kamu selesai, kita akan presentasi di depan kelas. Nanti ada perwakilan dari kelompok 1, siapa? Dari kelompok 2, siapa? Paham teman anak? Oke, Bu Guru mulai. Kelompok 1, ayo siapa yang menjadi ininya? Kita harus bekerja sama semuanya. Kelompok 2, harus bekerja sama semuanya. Yuk. Yuk, semuanya ke sini semuanya. Agak ke sini, Mbak Risma ke sini, biar dapat semuanya. Ke sini. Walaupun tidak duduk tidak apa-apa. Yuk, Mas Diva ke sini, biar tahu semuanya, biar bekerja sama semuanya. Yuk sini. Oke. Yuk. Kepedulian terhadap semua makhluk. Oke. Ayo, kamu ayo. Mana inimu, partisipasimu. Yuk. Yang nulis siapa? Fatan sama Raden. Yuk silahkan. Oke, coba Bu Guru ini. Yuk, perintahnya apa? Tuliskan kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam. 1. Rahmatan lil alamin. 2. Kepedulian terhadap semua makhluk. 3. Ketika keteladanan dalam hubungan sosial. 4. Kesolehan dalam hubungan dengan alam. 5. Makna kemanusiaan dan kepedulian. Alhamdulillah, betul semuanya. Tepuk tangan. Oke. Terus yang kelompok 2 siapa? Yuk. Oke, silahkan. Bu Guru kasih mic dulu ya, biar ini bahaya. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. 1. Jujur dan amanah. 2. Kasih sayang dan belas kasihan. 3. Keadilan dan kesetaraan. 4. Ketabahan dan kesabaran. 5. Kemurahan hati dan kebaikan. 6. Tawadhu. 7. Ihsan atau kesempurnaan dalam berbuat. 8. Kemampuan komunikasi dengan baik. Oke, betul semuanya? Berarti sudah paham semuanya? Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah bisa memahami. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya jawab sama kamu. Apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Siapa nanti yang tahu? Langsung tunjuk jari. Oke, anak-anak semuanya? Paham itu mana anak? Oke, nah sekarang ini
Surat apa? Rahmatan lil alamin terdapat di surat apa? Ayat berapa? Siapa yang tahu? Oh, oke. Apa Mbak Tika? Pinter, surat Al-Anbiya ayat 107, yaitu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah dan karunia untuk semua makhluk, tidak hanya untuk umat Islam saja. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa tentang alam? Tentang alam, berarti tidak pemborosan. Contoh tidak pemborosan. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Oke, Mas Izar. Oke, mematikan keran sesudah dimatikan. Terusan contoh tidak merusak alam. Apa Mbak Adel? Tidak menopang pohon sembarangan. Oke, berarti semuanya insya Allah paham tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Dan kita sudah saatnya berarti kita kesimpulan. Kesimpulan yang akan kita pelajari hari ini. Kesimpulannya adalah perilaku santun Nabi Muhammad SAW di antaranya santun dalam berbicara, santun dalam perbuatan, santun dalam pengambilan keputusan. Santun dalam apa? Pengambilan keputusan. Santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Oke, sifat Nabi Muhammad SAW di antaranya sidik, amanah, tablek, patuh. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin cukup sekian dulu dari Bu Guru untuk materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Untuk minggu depan persiapkan materi berikutnya, yaitu apa? Hijrah Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya ke Abasyiyah. Oke, alhamdulillahirabbil kita sudah di penghujung waktu, sudah 45 menit, berarti kita sudah 1 jam untuk mempelajari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oke, Bu Guru cukup sekian dulu. Nanti insya Allah minggu depan kita berjumpa kembali. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang hari ini memimpin doa untuk Hafadatul Majelis? Oke, Mas Fatan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.